Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Hesti. Selamat malam, Hesti. Iya, selamat malam, Mas Bayu. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak yang sampai sekarang masih teringat? Mistis ya? Ada sih. Seperti apa? Kejadiannya baru tahun ini juga. Bagaimana kejadian? Itu kejadiannya lagi di apartemen Hesti sendiri. Jadi apartemen Hesti ada 2 lantai. Jadi waktu itu lagi kumpul di bawah semua. Tiba-tiba kakak Hesti sadar kalau Hesti ada di bawah. Tiba-tiba kakak Hesti naik ke atas. Terus di atas ada Hesti lagi gitu. Padahal dengan kamu? baju yang beda. Padahal aku di bawah. Aku di bawah gitu. Dengan baju yang beda. Terus akhirnya dikejar sampai ke kamar. Sampai akhirnya kakak aku udah kayak ini sadar kalau ini bukan aku gitu. Jadi kayak sujud, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus abis itu dia teriak, kita naik ke atas semua, hilang, nggak ada. Itu sering kejadian seperti itu? Sering, itu udah beberapa kali kejadian di apartemen Hesti sendiri. Dan memang ada yang menunggu di situ ya, sosok gaib yang tinggal di apartemen? Iya, ada. Hesti udah sempet tanya Ustadz, ada itu memang dia tinggal di situ. Jadi mau diusir pun nggak bisa. Tapi kamu nggak pernah diganggu? Alhamdulillah semenjak Hesti udah manggil Ustadz ke sana sih udah nggak ada keganjilan lagi. Paling kayak sering lewat-lewat aja gitu. Baik, mudah-mudahan malam hari ini juga nggak ada yang lewat-lewat dan mengganggu kamu ya. Kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku menjadi korban santet. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Listi. Iya. Selamat malam, Mbak Listi. Malam, Mas Bayu. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Mbak Listi sehari-hari? Mami kalau di rumah emang ibu rumah tangga, terus Mami ada pekerjaan jadi tukang rias juga. Karena kan Mami memang harus cari duit sendiri ya. Beberapa orang udah sendiri. Karena suami Mami kan Iya baik, Bu Listi, tenang. Apa yang mau diceritakan pada kami? Mami udah 10 tahun meninggal. Jadi kan jelas Mami harus cari duit sendiri. Harus biayain anak Mami ya. Sedangkan Mami kan jadi tukang rias. Mami punya saingan. Tukang rias juga. Mungkin dia nggak suka ngelihat Mami tuh maju kali ya. Dan dia kayaknya nyantet Mami gitu ya. Mami pernah mau berangkat ngerias, Mami sampai nggak bisa jalan. Tiba-tiba kaki Mami sakit, kepala juga sakit ya, pokoknya badan Mami udah nggak bisa bergerak aja, nggak bisa jalan untuk merias ya. Mami kan merias pengantin. Dan di situ Mami dikasih tahu sama teman Mami, dibawa ke orang pintar ya, ke daerah. Katanya Mami harus berobat di sana gitu. Nah udah gitu. Apa yang dilakukan di sana? Mami disuruh betapa di situ 1 hari 1 malam, dan Mami tuh nggak boleh makan ya, cuma minum air putih aja. Nah Mami tuh sembuh. Taunya mungkin si orang itu mungkin tahu Mami lagi berobat mungkin ya.
orang siapa nih maksudnya yang Iya, mengirim yang santet? tukang rias yang saingan mami itu. Mungkin dikasih tahu sama dukun yang dia minta untuk ngirim nyantet santet. mami itu ya. Setelah tahu dia jengkel. Iya, dan kayaknya mami sama dia dikerjain lagi. Apa yang dia lakukan? Di situ tiba-tiba mulut mami itu gusinya sakit ya, sampai berdarah-darah gitu. Lagi mami betapa itu. Terus mami keluar nggak kuat, dikasih tahu sama dukun yang mami minta tolong gitu ya. Dia nanya si dukun itu, katanya gini, Neng mau dibalikin apa mau didiemin aja gitu. Jawaban ibu. Iya, jawaban mami kan jelas jengkel gitu ya, Neng. Iya. Dan di situ mami lupa kalau mami juga orang. Karena mami jengkel, mami minta dibalikin tuh. Mama minta orang itu disantet lagi, biar tujuan mami itu biar dia itu ngerasain gitu ya. Namanya orang disantet itu kayak gimana gitu. Mami cuman ke situ aja, tujuannya mami tahu itu nggak boleh ya. Cuman karena mami jengkel, nah di situ mami dikasih sama dukun di situ. Ya udah sekarang katanya si Neng pulang aja katanya gitu. Besok ini katanya taburin aja di depan rumahnya katanya gitu ya. Apa tuh itu? Nah mami dikasih biji cabai kering gitu, sayang. Sepertinya itu ya. Mami tengah malam ya, mami tebarin di depan rumahnya itu. Cerita singkat ya, besoknya tuh orang itu langsung mukanya merah-merah sampai tangannya ke sini merah-merah. Dia cuma kayak orang kepanasan gitu ya. Karena mami kan pakai biji cabai itu. Terus Dan sampai sekarang Mas Bayu orang itu masih seperti itu karena mami belum maafin dia gitu. dari mana ibu tahu bahwa pelakunya orang itu? Ya kan dikasih tahu dukun itu karena memang mami sama dia sempet cekcok gitu ya. Tadinya sebelumnya gitu ya sempat berselisih paham. Karena mami nggak punya musuh lagi selain dia gitu. Tujuan Ibu Listi datang malam hari ini untuk apa? Iya Mas Bayu, pengen orang itu kembali semula lagi. Oh, pengen dia sembuh? Iya, mami nggak mau dia, karena mami nggak mau ikut-ikutan dosa juga ya. Iya, Rina. Mami udah terima kalau sekarang udah. Kenapa nggak minta ke orang yang waktu itu mami datengin? Iya Mas Bayu, kalau mami balik lagi ke situ takutnya dia kan dukun. Takutnya dia takutnya malah mami disuruh disuruh yang Ritual enggak lagi. lagi gitu. Tapa lagi. Dia kan bukan, ya mami bilang dia bukan orang bener ya. Dia kan dukun gitu, seorang Kan dia udah dukun. ngebantu. Iya dia kan ngebantu juga Mas Bayu, tapi kan salah. Yes. Iya, mami pengen lebih baik lagi untuk kedepannya yang penting rezeki mami masih banyak itu aja. Yang penting mami sehat. Amin. Dan mami juga pengen dia juga sehat juga. Pengen Mudah-mudahan seperti itu, iya Mas Bayu. malam hari ini Iya. kita bisa dapat solusinya ya Ibu ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan memang bisa terlepas dari santet-santetan ini. Iya. Kami akan ajak langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Listi, terlahir tanggal 22 Juni 1974. Sosok yang kuat dan mudah bergaul, namun tidak tanduknya sangat ceroboh. Rasa dendam membuatnya semakin menderita. Saya melihat aura negatif tertanam di tubuhnya. Namun, kecerobohannya membuat dia semakin terjerumus dalam ilmu hitam. Saya melihat sosok nenek-nenek berambut merah dan sangat seram sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Malam Mas Roy. Ya.
Listi dengan tanggal lahir 22/6/1974. Ibu Listi pernah menjadi korban santet, lalu datang ke dukun dan waktu itu sembuh dan mengembalikan santet itu dan membalas santet kepada orang yang mengirim. Saat ini orang tersebut masih kena santet, Iya. ya, merah-merah mukanya karena waktu itu menebar biji cabai kering, Iya. gitu ya. Dan malam hari ini datang ke sini untuk melepas semua Iya. santetnya Iya. dan menjalankan hidup yang normal dan juga mudah-mudahan bisa membuka pintu rezeki buat Iya, semuanya. Mas Bayu. Oke, baik. Ibu Listi, saya melihat banyak sekali ya korban-korbannya ya di sini ya, korban santetnya. Tapi saya kalau terus bolak-balik, saya masih terus mencari fakta yang sesungguhnya, baik. Iya. Saya masih cari terus di kepala saya. Sebenarnya siapa yang menjadi pelaku mistisnya di kepala saya? Iya, jadi sebenarnya masih belum kelihatan Masih samar-samar sih, baik. Samar-samar. Dan saya ngelihat si ibunya, Bu Listi, sebenarnya juga ada kecenderungan sih, tendensi juga pelaku yang dahsyat. Oke. Kan menggunakan jasa dukun untuk membalas santet itu ya justru jadi bikin Ibu Listi jadi Betul. pelaku mistis juga. Iya, betul. Saya juga sebenarnya masih banyak nih Ibu Listi yang ditutup-tutupin, yang belum saya bongkar. Boleh Oke. diceritain nggak kami semua waktu datang ke dukun itu apa aja detailnya yang dilakukan di sana? Iya, Mas Bayu. Saya memang dikasih yang tadi itu ya, yang bubuk biji Cabai cabai, terus dikasih batu cincin juga, katanya untuk pegangan saya gitu kan. Terus saya disuruh makan bunga kantil, katanya tujuannya si bunga kantil itu untuk menarik sari-sari kecantikan dari pengantin yang saya rias itu. Jadi saya merasa berdosa. Saya kepengen lebih baik lagi. Apalagi Itu aja, Mas Bayu. ibu Udah, sendiri ya. udah nyesel banget sekarang. Iya, Mas Roy. Tapi kok saya masih mencium bau ini ya, aroma kamu tuh kayak belum berhenti dari ritual-ritual ini ya. Saya masih mencurigai banyak hal di hadapan saya. Ada yang mau menceritain, Bu? Nggak ada, Mas Bayu. Cuman mungkin kan saya pernah makan bunga kantil juga. Karena disuruh sama dukun itu. Sampai sekarang masih? Enggak. Saya ngerasa kamu masih menjalani satu kebencian ya sebenarnya, yang saya belum ungkap. Menjalani satu proses ritual sebenarnya, ritual kebencian. Apakah itu benar? Jawab iya atau tidak aja. Iya. Saya memang ada, Mas Roy, maaf, ada seseorang yang saya benar-benar benci, mungkin karena saya terlalu sakit hati. Kalau kamu datang ke sini dengan tangisan air mata kamu tadinya membuat orang simpatik, malah saya akan membongkar semua fakta. Ternyata Ibu Listi sendiri adalah pelakunya. Dari semua kerusuhan yang terjadi di hidup Ibu Listi. Iya, Mas Bayu. Boleh kami tahu siapa orangnya, Bu? Orang Ibu santet itu? Bukan? Yang benar-benar Masih dibenci? ada yang lain lagi. Ada lagi yang lain? Iya, Mas Roy. Betul? Saya nggak bisa ceritain semuanya. Betul, Yang kan? jelas saya kepengen lebih baik. Saya minta tolong Kalau sama kamu- Mas Roy supaya melepaskan aura-aura jahat, jelek yang ada di badan saya. Saya tidak bisa melepaskan orang atau saya tidak bisa menyucikan orang karena saya sama-sama dengan kamu manusia juga dan saya banyak kekurangan juga dan saya bukan dewa atau siapapun itu, saya hanya manusia Iya, biasa. Mas Roy. Kalau kamu bertanya pada saya gimana cara nyuciin, kamu salah orang karena kamu playing victim. Oh, jadi seolah-olah korban, padahal ibulah yang melakukan hal mistis untuk menyerang orang lain. Iya, itu yang saya rasakan.
ada banyak kejanggalan yang kamu nggak bisa lolos dari indera penciuman aku, Ibu Lesti. Banyak cerita-cerita yang masih disembunyiin di sini. Ceritain kalau kamu Karena saya berani nggak bisa jujur. cerita semuanya, Mas Roy. Yang bikin saya nangis, sebenarnya saya suka ingat kalau almarhum meninggal itu aja. Yang bikin saya menangis. Almarhum suami. Iya. Tapi kalau ibu nggak ceritain semuanya secara jujur, bagaimana Roy dan kami semua di sini bisa Iya, bantu? mungkin terlalu banyak ya. Karena namanya hidup sendiri itu penuh tantangan ya. Pasti. Iya. Terlalu banyak korbannya atau terlalu Iya. banyak kami yang lakuin jadi lupa. Iya, mungkin itu juga. Saya terima, tapi saya mohon, saya pengen lebih baik lagi, Mas Bayu. Tapi ibu, Buat dong semacam pengakuan Bu Listi. iya harus diakui dulu apa yang dilakukan. Dan kamu adalah Iya. kamu salah banget, salah total banget kalau kamu datang ke menembus mata batin tapi hanya datang untuk sebagai playing victim, berperan sebagai korbannya, Korban. tapi kamu ingin berubah. No, salah. Karena di sini akan kebongkar semuanya dan siapa yang benar dan siapa yang salah akan kebukti. Makanya nih, saya ngerasa banyak sekali yang terlalu tertutup di Ibu Listi. Yang saya tahu tetapi tidak boleh dibongkar sama Ibu Listi. Nah, gimana caranya berubah coba kalau dia belum bisa ngakuin yang sebelumnya? Nah itu dia, harus dilihat dulu akarnya sebenarnya Bu, biar nanti juga bisa dapat solusinya. Nggak cuma solusi instan, yang akhirnya malah cuma sementara juga. Iya, Mas Bayu. Ibu masih memiliki kebencian ke orang lain. Iya. Ada mungkin karena saya terlalu sakit kali ya. Oke, Saya masalahnya belum apa? belum bisa melepaskan. Yang bikin sakit tuh seperti apa? Iya, mungkin saya pikir ya, mungkin entahlah, saya mungkin memang salah. Karena saya bilang tadi saya hidup sendiri. Mungkin saya di pergaulan saya mungkin banyak nyakitin orang kali ya. Mungkin saya kenal seorang laki-laki dan dia sudah berkeluarga gitu. Mungkin dia pikirnya saya itu apa gitu. Padahal saya kan nggak ke situ, maksudnya cuman mau berteman dan saya kepengen ada orang yang mendengarkan keluh kesah saya juga. Seperti itu mungkin. Jadi ibu ya. dekat, ibu cerita, Iya. keluh kesah kepada orang ini, orang yang sudah berkeluarga ini. Nah, itu Jangan-jangan mungkin, orang ya. ini menganggapnya berbeda kali. Iya. Terus Ya kenapa mungkin kamu juga. kirimin ilmu gitu kalau misalnya orang gak seneng? Siapa yang seneng kalau suaminya dideketin sama perempuan Iya. lain? Iya Mas Roy. Saya mengerti dan saya juga tahu. Tapi kenapa kamu mengirimkan sesuatu itu, bola-bola api ke para istri orang lain? Gimana coba dijelasin, Ibu Listi? Saya tidak Mana menghakimi, ya Mas Bayu ngejelasinnya? tapi harus bermula dari penerimaan diri kamu sendiri sih, Iya. Ibu Listi. Ibu jelasin aja yang mungkin orangnya satu, banyak. Lebih dari Bisa satu. dibilang ya lebih dari satu Mas Bayu. Tapi dan ada mereka ya sudah orang yang berkeluarga. benar-benar yang paling bikin saya sakit hati. Ada satu orang. Dia sudah berkeluarga. Iya. Iya, kalau dibilang mungkin kan memang salah ya, karena anak saya menikah sama yang sudah berkeluarga itu. Anak saya nggak mau dengar kata saya tuh kan masih muda, dia tuh jangan sampai menikah sama yang udah punya istri. Yang seperti itu sebenarnya yang bikin sakit hati saya, bukan anak sayanya. Orang yang menghina anak saya, tapi anak saya nggak mau dengar omongan saya. Bener-bener sakit ngedengar anak disakitin orang seperti itu. Itu Mas Roy, Si Ibu sepanjang masa sih. Pasti. Iya. yang saya nggak bisa. Kalau saya sih nggak ada musuh yang lebih yang tadi tukang rias Iya. itu. Cuman yang bikin hati saya sakit yang menghina anak saya. Itu Maksudnya aja. yang menghina ini adalah yang menikahi anak ibu. Iya itu yang bikin hati saya sakit. Yang menikahi
Saya sampai sekarang masih dendam karena dia benar-benar bikin hati saya sakit. Itu aja. Dari sakit hati berujung pada santet. Betul, Bu. Ibu kirimin juga dia. Dibaca-baca. Kalau langsung santet ya Mas Roy enggak, ya mungkin Mas Roy tahu lah. Cuman mungkin karena saking sakit hati saya gitu ya. Saya sendiri kalau saya bicara, kalau saya lagi sakit itu jadi kenyataan. Misalnya apa? Semacam gini loh, ya saya nggak tahu ya, karena omongan saya atau bukan ya. Kalau saya benar-benar sakit sambil saya nangis itu saya bicara seperti ini misalnya ya. Aku pengen tahu masa depan kamu seperti apa, kamu bakalan seperti ini, lebih sakit dari saya, itu benar. Gitu, iya kejadian gitu Mas Roy. Gitu Mas Bayu. Jadi saya nggak langsung sekaligus saya ke dukun minta nyantet, enggak. Tapi dari ucapan saya gitu, itu jadi apa? Jadi kenyataan gitu. Dan Mas Roy nggak tahu saya juga kenapa gitu bisa terjadi seperti itu. Saya timbul perasaan antara kasihan dan simpati, namun saya juga ada timbul di otak saya karena ulah sendiri terbakar sendiri. Jadi sebenarnya ini perbuatannya Ibu Listi sendiri jadi berujung kayak gini gitu. Iya Mas Roy, jadi saya tuh selalu merasa bersalah gitu, kayak semacam gimana ya, saya tuh berdosa nyumpahin orang gitu, kok bisa kenyataan. Nah seperti itu sebenarnya. Jadi saya sekarang tuh merasa berat gitu, nyesek gitu, diri tuh merasa apa sih? Iya pasti sakit ya kalau melihat. Saya kan nggak mau seperti itu. Iya, Roy, yang kamu lihat dari Ibu Listi apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa begitu keluar dari ucapannya jadi kejadian? Karena saya merasa ada satu makhluk di dalam tubuhnya Ibu Listi yang selalu menjaga Ibu Listi sendiri. Iya kan? Jadi makhluk itu yang membantu mewujudkan apa yang diucapin Ibu Listi? Betul. Makhluk itu baik kah atau sosok yang negatif? Makhluk ini sebenarnya negatif sekali. Gitu. Ada hubungannya dengan gambar ini? Saya justru ingin bahas gambar ini. Kalau Ibu Listi tahu tentang gambar ini, pasti Ibu Listi tahu tentang kejadian dan peristiwa itu sih sebenarnya. Saya juga lagi terus mencari data dan informasi di kepala saya dan teman-teman saya. Tapi memori dan data tersebut kayak ke-delete dan ke-hapus dengan sendirinya karena Ibu Listi saking udah nutupinnya, dia nutup semua gitu. Mulai satu-satu gitu ya? Iya. Ibu Listi tahu makhluk ini sebenarnya. Sepertinya Mas Roy itu yang nemenin saya, yang disuruh, yang didukun, yang di sana. Tapi dukunnya nggak cerita ya makhluknya kayak gini bentuknya. Enggak cerita sama saya. Ternyata menyeramkan. Iya Mas Roy. Nih. Saya aja nggak tahu. Cuman itu Mas Roy yang saya mohon. Kenapa kalau saya kesel ngomong gitu suka jadi kenyataan gitu? Kan saya nggak mau. Nah ini seperti itu. Terus udah gitu. Sering sekali kejadiannya, Bu. Sering, lebih dari 2 kali ya. Dan bukan cuman ke orang yang sama? Bukan. Ke orang lain juga? Bu Listi apakah membawa sesuatu atau benda-benda gaib? Bawa. Boleh saya lihat kah? Ada di belakang. Silakan ya. Yang diambil boleh ya Mas Boleh, Bayu? silakan. Permisi Mas Bayu. Boleh, silakan. Baik. Kalau Sebelah situ, Bu. Ya. Pasti kalau mau nanya silakan. Kalau ada yang pengen tahu atau ngasih Ini, Mas komentar Bayu. silakan. Ini apa ya, Bu? Itu boleh jelasin kita semua. Ibu boleh lebih dekat ke Ibu. Ditarik ke sebelah sana.
Iya. di depan ibu biar kelihatan buat kita semua. Iya, Kasih Mas tahu Bayu. satu-satu itu apa. Ini katanya buat pegangan, katanya satu jodoh gitu ya. Sapu. Satu jodoh untuk yang satu suruh dipakai sama saya gitu. Sapu jodoh. Cincinnya itu satu jodoh, Satu Mas jodoh. Roy. Iya, Satu jodoh. katanya ini untuk dipakai sama saya. Ini katanya untuk dipakaikan kalau misalnya saya tuh suka sama seseorang, katanya gitu ya. Nah kalau ini bunga kantil yang dulu saya pernah makan, iya. Terus ini kan biji cabai yang pernah saya taburin, Oh, masih ada sisanya. iya. Biji Masih saya cabai yang pernah ditaburin. yang pernah ditaburin itu, Mas Bayu. Ke yang mengirim santet itu kan. Iya. Bunganya dia apa? Itu merah. Kalau ini kan kalau ritual, kalau misalnya saya mau makan bunga kantil, suka nyediain bunga-bunga wewangian gitu. Bau Semacam ya itu. tapi. Saya minta reka adegan dong apa yang terjadi. Namun tidak ada korban santet. Gimana caranya? Coba saya pengen lihat aja secara visualisasi yang Tapi nggak bakalan terjadi apa-apa ya, Mas Roy. Jangan dong, jangan dinamain Iya, korbannya enggak. gitu. Saya hanya lihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan sebelumnya, apa butuh air atau tidak. Tapi Mas Roy, saya takut kalau saya melakukan ini, takutnya yang dikirim sama dukun itu marah sama saya. Yang dikirim sama dukun itu. Iya. Enggak Katanya sih. kalau saya niat itu, Gini, panggil itu makhluk, bilang kalau saya ingin lepas nih dari kamu gitu. Tapi saya panggil dengan bunga kantil tersebut justru memanggil. Tapi kita balikan semua itu. Jadi panggil dan balikin semua itu. Gue nggak mau lo ada di sini lagi dalam hidup gue. Gitu. Dan kalau makanan satu-satu panggil sekarang juga. Tapi bener-bener dirusak ritualnya hari ini sama Ibu Listi. iya. Kalau saya pengen ngerusak semuanya, ini semuanya harus saya injek-injek loh, Mas Roy. Iya, Justru. kami mau Tapi dipraktekin nanti dulu. nggak akan terjadi apa-apa kan sama saya. Kalau kamu sudah masuk di area sini, artinya udah tahu konsekuensinya apa dong. Kalau Jadi ini kan jangan Mas Roy kan setengah-setengah. ini kan harus ditaburkan di depan rumah orang itu. Kita mungkin nggak akan menaburkan, tapi kita akan lihat apa yang terjadi kalau kita bakar. Iya. Sebelum ditabur ini, apa yang Ibu Listi lakukan? Silakan dipraktekin. Nggak akan terjadi apa-apa kan, Mas Bayu? Nggak akan. Mau air atau nggak usah pak air itu, langsung telan aja gitu. Coba silakan Kalau dipraktekin. ini kan dikunyah, Aha, Ya udah coba. langsung Ibu. diminum, Mas Bayu. Gitu. silakan. Harus Tapi ada nanti air. saya niatnya untuk memusnahkan kan? Iya, niatnya. Iya kan? Begitu udah muncul perasaan tuh langsung pergi lu dari jauh-jauh dari gue gitu. Gue udah nggak mau lu nyangsang di Iya. hidup gue. Jadi diundang, dipancing dulu biar datang supaya nanti bisa Diusir. diusir. Tapi saya tuh masih tegang, Mas Bayu. Saya takut. Ibu Soalnya tenang. dulu kalau makan bunga ini, sayanya suka apa ya? Suka apa? Kayak semacam apa sih? Nggak enak aja gitu. Terus tahu dari mana kita bisa percaya kalau ini ritual kamu apa bukan? Kalau ini cuma Iya, kita ingin tahu dipraktekin. Bu. Kalau ini kan cukup di itu aja apa? Mas Roy, kalau ini taruh di bawah, saya injek, saya rangkin, dan saya ucapin bahwa saya itu untuk membuang semuanya yang ada di badan saya yang udah pernah saya lakukan. Saya pengen melupakan, pengen membuang semuanya. Iya ngerti Bu. Maksudnya gini, kami pengen Ibu praktekin Iya. dulu apa yang dilakukan waktu itu, ritualnya seperti apa, karena biar bisa tahu nih akar permasalahannya di mana satu-satu. Nanti kalau misalnya sudah ritual, ada makhluk yang ini atau yang lain yang datang, jadi kita bisa ajak komunikasi dan kita minta mereka untuk pergi baik-baik. Ya, Roy menjamin keamanan Saya butuh- semuanya kok di sini. Saya kan harus makan ini dulu ya. Iya, silakan. Tapi saya butuh air, boleh? Air Mas? minum, boleh. nggak usah minta api dan metan. Ibu turunin aja, nggak usah dilepas ya. Iya. Silakan Bu. Terima kasih, Mas Roy. Pokoknya saya berniat dan saya itu pengen melupakan semua dan pengen membuang semuanya. Saya kepengen kembali normal,
dan nggak mau ada embel-embel ritual-ritual yang mistis. Saya nggak mau. Saya kepengen normal. Ya. Diturunin, jangan dari bawah diturunin. Ya. Ya. Udah niat ya Bu ya, ini normal semuanya, kayak normal sepenuhnya. Apa yang terjadi? Saya nggak mau melakukannya lagi. Saya nggak mau melakukannya semua. Enggak. Saya kepengen normal. Saya kepengen kembali semula, dan saya nggak mau menggunakan yang seperti ini. Saya nggak mau. Injek. Saya nggak mau. Injek terus. Saya nggak mau. Saya kepengen semuanya kembali. Saya nggak mau seperti ini. Saya kepengen seperti orang lain, ibu-ibu yang lain yang normal, yang cari duit dengan sekedar halal. Saya nggak mau. Ibu kuat kok, ya. Ibu kuat ya. Setelah malam hari ini semuanya mudah-mudahan akan kembali normal. Ya, kita usir pelan-pelan, baik-baik supaya makhluk-makhluk gaib yang selama ini ikut bisa pergi dan ibu bisa seperti ibu-ibu yang lain, cari uang yang normal, yang halal, harus dan disakiti ya, ya, ya. Ibu harus lihat ini biar yakin semuanya. Ibu harus lihat ini prosesnya lagi mau dilakukan dan ibu harus menyaksikan semuanya, ya. Ya. Kasih. Ada satu lagi. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Ini semuanya kita coba. Dibakar ya. Gitu. Silakan Bu. Sudah. Sabar ya Bu ya. Mau jadi apa? Saya seorang ibu, terdianggapnya seorang ibu yang jahat. Gimana suami saya yang sudah meninggal melihat istrinya seperti itu? Iya. Penyesalan selalu datang terlambat sih Bu Listi. Tapi saya yakin kesempatan untuk berubah pasti akan selalu ada. Oh my God. Sabar ya. Boleh duduk lagi. Duduk lagi. Geser kanan lagi. Maaf ya Mas Bayu, kalau saya paling nggak tahan kalau ingat sama almarhum ibu, sama almarhum suami, karena saya melakukan hal yang enggak. Saya merasa bersalah, Mas Roy. Saya sering didatangi di mimpi sama ibu. Mungkin itu kan firasat ibu itu mau ngasih tahu kalau saya itu nggak boleh seperti itu. Iya, saya ngerasa intinya saya ngerasa Ibu Listi punya kesempatan kedua juga kok dalam hidup untuk memperbaiki diri gitu loh. Jadi nggak usah merasa sedih lagi, semua udah dihancurin dan itu udah bayang-bayang masa lalu. Sekarang yang harus dilakukan sama Bu Listi buat sesuatu yang baru aja gitu dan nggak usah inget-inget yang lama. Memulai lembaran baru gitu Memulai ya. lembaran baru. Tapi kan sekarang saya udah merasa lega ya, Mas Bayu. Iya, itu tadi dari proses yang dilakukan Roy, apa yang terjadi sebenarnya Roy? Sebenarnya saya melakukan prosesi bahwa di situ ada penghancuran. Jadi semuanya hancur tuh, tadi udah kebakar semua. Kan sudah dikasih tahu kan sama dukunnya juga, itu nggak mau, dia nggak suka kalau saya injek-injek itu. Ya, diinjek dan segala macam itu semua Ibu Listi yang tentuin dia marah atau enggak. Kalau Ibu Listi bersikap juga udah nggak kayak tadi nggak mau, juga nggak akan cariin kamu kok. Kalau takut, takutnya sama yang beginian, dia cuma gertak sambal doang.
hantu-hantu ini makhluk jenis kayak ginian? Iya, mungkin tadinya Mas Bayu saya terlalu merasa takut kali ya, bodoh sayanya gitu. Padahal kalau udah dihancurin mah udah tenang kali deh kemarin-kemarin. Iya. Tapi Iya, Mas Bayu berlarut-larut. tadinya sayanya terlalu takut kan karena kata dukunnya begini-begini, kalau kamunya begini gitu kan. Karena sayanya bego, bodoh ngikutin aja gitu. Mungkin Iya. karena dari pikiran saya yang nggak tenang ya, Mas Roy. Siap. Tapi saya selalu merasa ketakutan, merasa bersalah gitu selama ini. Nah, Nggak mungkin karena tenang. dipengaruhin sama ini. Tapi Iya. setelah dilakukan proses pembakaran tadi, Jadi bawaannya itu Mas Roy emosi gitu. itu karena dipengaruhi ini. Iya, Roy. Tadi udah dihancurin, udah nggak kelihatan lagi dong makhluk-makhluk ini, semuanya udah nggak ada. Ini nggak ada lagi nih makhluk ini. Ya, mudah-mudahan bisa tenang Ibu Listinya. Dari saya sih seperti Iya, itu Mas aja. Roy. Ya. Dan Saya Ibu- doanya dan saya berterima kasih banget ya Mas Roy atas Sama-sama, Bu Listi. bantuannya, Neng ya, Mas Bayu. Dari sini juga pemirsa di rumah juga bisa mengambil kesimpulan dan pembelajaran bahwa nggak boleh melakukan hal yang seperti ini. Ya. Setahu nggak sadar nggak Ibu Listi ternyata juga telah berbuat kebaikan nih walaupun kecil. Ibu Listi secara nggak sengaja menjadi contoh bahwa melakukan ini adalah salah dan tidak boleh dilakukan oleh pemirsa. itu satu kebaikan loh. Apalagi Betul. kan orang tua sudah meninggal, Nah, iya. suami meninggal, saya tuh bener-bener merasa takut loh Neng. Iya, makanya. Itu apalagi kalau saya mimpi didatangin ibu ya, besoknya saya tuh apa ya, Semoga jadi mikir gitu ya. Semoga Apa dengan gitu. adanya kamu hari ini Bu Listi bisa membuat terbuka mata orang-orang. Oh, saya Iya, juga salah ya kayak gini gitu. Punya kasus yang kebetulan punya kasus yang sama gitu. Mudah-mudahan seperti itu terus dan mudah-mudahan Bu Listi bisa melakukan perbuatan baik yang lebih banyak lagi. Itu dari Doanya saya. ya Mas Bayu biar Iya. usaha saya juga lancar tanpa embel-embel yang Betul. enggak ya. Orang pasti. dari Iya. rezekinya kemana ya? Yang Iya, normal rezeki gitu. udah masing-masing ya. Nah, iya seperti itu. Dan kalau misalnya nanti ada yang jahat, kita nggak pernah tahu ya Ibu ya orang Iya. lain berbuat apa ke kita. Yang bisa kita kendalin kan bagaimana kita bereaksi ke Iya, mereka. Mas Bayu. Jangan sampai reaksi yang kita lakuin justru dengan menggunakan santet. Iya. Ya, justru malah membuat Ibu terjerumus melakukan pemujaan Nggak terhadap hal-hal tenang, seperti Mas ini. Bayu. Hidup Dan nggak pasti hidup tenang nggak tenang. gitu. Dan apalagi kalau misalnya Ibu udah dipengaruhi sama makhluk ini, apa yang Ibu ucapkan nanti bisa jadi Nah kenyataan. itu seperti itu. Itu harus lebih hati-hati, mudah-mudahan Ibu kedepannya juga lebih menjaga apa yang Ibu ucapkan. Jangan sampai nanti begitu keluar emosi, sumpah serapah sesumbar, akhirnya Nah, malah itu. mencelakakan orang lain. Ya Bu ya. Itu yang Walaupun menjadi udah nggak saya ada, merasa bersalah gitu itu ya. dia, pasti rasa bersalahnya itu yang pasti terus menghantui dan mengganggu itu. Ya, apalagi Jadi bawaannya ke sayanya itu kayak apa ya, emosian gitu Iya. ya. Iya itu Mas Roy, karena pikiran saya nggak tenang kali ya. Jadi bawaannya pengennya marah aja gitu, marahnya yang nggak jelas gitu. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik ya Mas Roy. Doanya usaha saya juga biar lancar tanpa embel-embel yang mistis gitu ya, iya. yang normal. Saya nggak mau seperti itu Oke, lagi. biar Ibu lebih tenang, Roy. Apa yang kamu lihat dari Ibu Listi sekarang dan ke depannya? Jauh lebih baik, jauh lebih tenang, jauh lebih lega, bisa mencurahkan isi hatinya seperti apa. Dan saya yakin kedepannya Ibu Listi bisa berubah kok. Dari awal juga sampai akhir dia malah menuju kebaikan terus kok. Saya yakin Jalannya udah Dari bener tadi ya. tuh di dada tuh kayak apa ya nih? Kayak nyesek gitu ya, kayak ada beban gitu. Sekarang kan udah Sekarang lega. sudah. Sekarang udah lebih lega ya. Bagus. Saya- Udah kayaknya Esti, saya terakhir ada yang pesan yang disampaikan buat Ibu? Mungkin kalau ibu lagi marah, lagi emosi, itu banyak-banyak istighfar aja. Iya. Ya Bu ya. Sholat. terima kasih ya. Ibu Listi, terima kasih banyak sudah berbagi Iya, Mas pengalaman dan Bayu. cerita. Dan ini benar-benar jadi pembelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Dan Ibu, kami harap yang terbaik. Salam buat anak-anak, salam buat ya mantunya. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik juga dan bahagia Iya, Mas bersama Bayu, Ibu. terima kasih Ibu boleh atas meninggalkan semuanya. studio. Iya, terima kasih ya Terima Mas Roy. kasih, Terima sama-sama, kasih Bu Listi. semuanya. Ya Bu. Ibu, Iya. silakan. Iya, mangga. Silakan. Jangan jadikan keuntungan sebagai dewa, karena seseorang akan berbuat dosa untuk mengejarnya. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku terpaksa melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lia.
Selamat malam, Ibu Lia. Malam. Manggilnya Mbak Lia aja nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, apa yang mau Mbak ceritakan pada kami? Jadi saya itu karena pernah keguguran pertama kali, dan setelah itu kedua kali saya sempat melahirkan, tapi beberapa hari anak saya itu meninggal, maaf. Oke. Dan keluarga mertua saya, keluarga suami saya pokoknya sebegitu bencinya sama saya. Saya nggak ngerti gitu loh. Mereka terus seakan-akan menuduh saya nggak benar, saya menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang menantu yang nggak benar sampai harus kehilangan cucu. Dan saat itu seperti ada hal yang kebencian yang sama amat sangat dalam pada mereka. Jadi akhirnya saya pergilah ke dukun. Saya guna-guna keluarga mertua saya. Guna-guna itu kan cuman menyebabkan sakit-sakit aja sama mereka. Karena saya sudah semakin benci, saya semakin kesel. Akhirnya saya memuncaklah. Saya pergi lagi ke dukun untuk meningkatkan lagi ke arah yang lebih jauh, lebih parah dari guna-guna, yaitu saya santet mereka. Jadi setelah diguna-guna, disantet, berapa orang yang meninggal? 5 orang. 5 orang. Ya, termasuk suami saya. Suami Mbak juga meninggal? Iya. Begitu sakit ya? Sampai harus menghilangkan nyawa orang. Malam hari ini tujuannya apa datang ke Menembus Mata Batin? Saya datang ke sini untuk tobat dan menghilangkan. Saya tuh ngerasa masih ada sosok-sosok yang mengikuti saya. Jadi saya tuh nggak tenang. Saya pernah kayak kedengeran ketawa gitu, ketawa perempuan. Ngerasain tuh kalau misalnya mereka datang itu nggak enak gitu di badan saya. Malah kalau saya panggil ya mereka datang. Oh, pernah dipanggil? Ya, Untuk apa ya? ya untuk mengganggu keluarga. Cara memanggilnya gimana? Ya, saya sebut 3 kali namanya. Nama siapa? Sosok itu. Sampai sekarang masih sering dipanggil? Udah enggak sih. Makanya saya kesini mau konsultasi dengan Roy. Biar hilang semuanya Iya. dan lebih tenang lagi. Tapi bukan maksudnya untuk cuci tangan dari semua kesalahan yang udah dilakukan, tapi menganggap itu salah dong. Iya. Bukan mau menganggap cuci tangan di sini terus gak bertanggung jawab apa yang udah dilakukan kan? Enggak. Saya mau tahu deh, waktu mengirim guna-guna dan santet itu pakai media apa ya? Ya, jadi saya itu pergi ke dukun. Dan dukun itu cuman minta darah dari yang ada darah dari hari pertama saya. Dan itu semuanya dukun yang lakuin. Jadi saya tinggal terima beres, dan ntar selang berapa hari dari yang saya kasih itu, tiba-tiba saya dapat kabar kalau salah satu dari keluarga mertua saya itu meninggal. Entah meninggalnya karena apa, itu nggak wajar juga sih sebenarnya meninggalnya. Terus Jadi kalau betah. sampai 5 orang yang meninggal 5 kali bolak-balik Iya, melakukan hal yang sama. iya. Yang dari yang paling saya nggak, benar-benar saya istilahnya amat sangat benci, Yaitu mertua saya. Mbak Hesti, ada komentar? Gak ada, takut aku komentar gitu. Apa takut? Apa yang dirasain? Apa ya? Kayak nggak tahu dah, nggak bisa berkomentar. Iya, nggak habis pikir ya.
mungkin karena sakit hati akhirnya gelap mata begitu mudah menghilangkan Iya, nyawa betul. orang lain. Iya, Bahkan suaminya sendiri. suaminya sendiri loh itu. Mudah-mudahan Mbak Lia bisa mendapatkan solusi dari masalah yang lagi dihadapi ya. Kami akan langsung ajak Mbak Lia untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lia, tinggal di rumah bernomor 84. Terlahir tanggal 3 Juli 1993. Sosok berwatak baik, namun berperangai agak aneh. Perasaannya mudah tersinggung dan emosinya meledak-ledak. Saya melihat Lia terperangkap dalam perjanjian yang memaksa untuk dia jalani. Saya melihat sosok hantu kembar. Selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Lia, tanggal 3 bulan 7 1993 dengan nomor rumah 84. Mbak Lia ini mengirimkan santet dan guna-guna kepada keluarga mertua dan juga bahkan suaminya sendiri. 5 orang sudah dikorbankan, mereka meninggal dunia karena sakit hati. Dan belakangan sering terasa ada sosok yang mengganggu. Makanya malam hari ini sudah mengakui semua kekhilafan, kesalahannya dan ingin supaya benar-benar terbebas dan juga hidup lebih bahagia. Ya, Baiklah, saya akan membantu memecahkan misteri teka-teki misterinya Lia. Saya melihat di sini ada sosok perempuan magis. Kamu melihatnya ada di mana? Saya melihatnya di dalam tubuhnya Lia, dan dari cahaya matanya pun Lia sebenarnya tangisannya seperti seseorang yang merintih kesakitan dan kesedihan seperti itu. Di balik tubuhnya Lia ini sebenarnya yang menangis itu sebenarnya hantunya. Saya ngerasa ada sosok hantu perempuan di sini. Itu yang saya rasakan. Dan santetnya pun juga mengandung bau-bau kematian. Sosok ini jadi udah menyatu dengan Lia. Iya, sudah menyatu dengan Lia, hampir mirip dengan Lia jadinya. Itu yang saya lihat. Oke. Jadi saya ngerasain perempuan yang sangat sadis sekali, yang tersembunyi, dan saya ngelihat masih belum keluar. Saya nggak bisa kebayang apa jadinya kalau hantu perempuan ini keluar ya. Kamu kasih nama kan ya? Kamu bisa panggil dia kan ya? ya, Namanya dari mana ya? Kamu namain sendiri? ya. Kamu namain sendiri. Mau dipanggil? Oh, siapa namanya? Namanya siapa? Namanya Eti. Siapa? Eti. Eti. Iya, Kamu bisa panggil? bisa. Eti, nama hantu perempuan tersebut. Dia sedih ya? Sedih sih. Kenapa? Saya ngelihat gambaran di kos-kosan gitu, dan saya ngelihat di sini Eti adalah sosok hantu korban perkosaan dan dibunuh ya. Saya ngelihat di dalam pikiran saya dia diperkosa dan melalui dimasukkan ke dalam sebuah
Kamu tahu itu, Mbak? Enggak. Itu yang bikin dia kesedihan, sama kayak merintih gitu. Iya. Saya melihat seperti itu. Dan ya, ada rintihan kesakitan di situ. Ada sosok wanita yang saya lihat berulang-ulang di kepala saya. Sosok wanita korban pembunuhan. Dia dendam dengan yang membunuh. Ya, dan sekarang nempel di tubuh Lia. Dan guna-guna, apa yang maksudnya guna-guna ya di sini ya? Bikin apa? Guna-gunanya waktu itu bikin sakit. Ya, Saya masih ngelihat ini masih penuh dengan teka-teki misteri di kepala saya, kayak puzzle yang masih berentet gitu. Esti, saya masih belum lihat ini clear di kepala saya. Saya masih lihat ini belum. Kok bisa undang masuk ke dalam tubuhnya Lia? Bisa. bisa. Tapi saya pastikan aman semua ya harusnya. Bisa saya undang sekarang? Manggilnya gimana? Biasanya menggunakan media lain, ada ritualnya atau panggil gitu aja? Enggak, panggil gitu aja. Aman tapi biasanya bisa dikendalikan. Aman. Bisa dikendaliin sama dia. Iya, bisa sih. Si Eti ini meninggal ya karena perkosaan dan pembunuhan tahun 1998. 8. Oh, waktu di Jakarta ada kejadian. 98. Iya. Oh, iya benar. 98 adalah ada kejadian yang tragis di Jakarta. di Jakarta. Saya ngeliat dia dimasukin dan sampai meninggal. Dan dia pengen ngucapin sesuatu tapi nggak bisa. Oke, saya udah ketemu jawabannya. Dia ternyata memang hidup di tahun 98 dan meninggal pada tahun itu. Jadi bisa dipanggil. Bisa. Bisa. Yang mengirimkan guna-guna dan santet tuh berarti dibantu sama Eti ini. Iya. Kamu bisa panggil. Boleh. Oke. Coba ya. Silakan. Saya boleh pinjam tangannya, Mas? Tangan saya. Iya. Untuk apa? Karena saya merasa agak sedikit dingin, jadi saya mau. Aman. Eti. 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 Jarinya makin dingin loh.
Hesti. Eti. Eti, kamu aman? Kamu baik-baik aja. Kayak diliatin. Hesti. Esti. Hesti. Esti. Dia. Saya minta cermin di sini. Kamu di bawah pengaruh saya. Kamu nurut sama saya. Siapapun kamu di tubuhnya Lia, duduk di sini dan saya perintahkan kamu untuk duduk dan jangan mengganggu bintang tamu kami. Duduk. Siapapun kamu ada di tubuh Lia, saya masih penasaran kenapa dan ada apa di sini. Dan bahkan saya ngeliat mata Hesti sampai kosong gitu. Iya, dia kayak tersirap ke hipnotis, ketarik gitu. Iya, saya penasaran ada apa sebenarnya dengan partisipan saya, dan ada apa dengan tahun 98 dan hantu wanita bernama Eti ya. Ini masih saya penasaran sekali dan guna-guna santet. Bisa. Saya pengen lihat. Kalau saya menunjukkan kaca, apa yang akan terjadi ya? Jangan. Kenapa dia ketakutan, bro? My God. Gak. Kenapa dia ngancurin kaca saya? Saya mau ada kaca lagi nggak? Masih ada lagi. Hesti. Bintang tamu kita kenapa ya? Saya ngerasa di antara dua orang ini saya ngerasa ada yang aneh ya. Saya ngerasa Hesti juga kayaknya kerasukan di sini. Hesti. Kok ngelihat ada dua orang? Entah kenapa ya. Ada lagi. Saya ngelihat di sini kok ada dua ya. Ini yang Dua sosok tadi perempuan. Apakah mereka saling bermusuhan atau apa ya di sini? Ini yang ada di Hesti. Iya, saya ngelihat Sosok perempuan juga. sosok perempuan juga. Dan Mereka kayaknya saling kenal ya? mereka tampak saling kenal di sini. Dan saya merasakan Kita udah kehabisan cermin lagi. oke. Saya ngelihat di sini
perempuan hantu perempuan kembar. Hantu perempuan kembar. Mereka kembar, mati meninggal di tahun 98. Yang satunya bunuh diri, yang satunya dimasukin parang. Lalu kemudian sang kembarannya juga meninggal bunuh diri. Mereka adalah sepasang kembar yang meninggal tahun 98. Oh my God. Dan yang lebih parah lagi, kaca saya hancur karena dia tidak mau ngeliat kaca karena wajahnya hancur semuanya. Dan saya lihat Hesti ternyata kembarannya yang nyusul. Yang ikut bunuh diri. Bunuh diri. Saya khawatir, tapi yang lebih serem, ini dua-duanya bisa menyerang kita. Dan saya udah nggak ada, saya kehilangan koneksi loh beneran. Saya kehilangan koneksi dengan Hesti. Yang saya lihat ini bukan Hesti dan bukan Lia. Saya lihat itu di mejanya. Jadi dua-duanya kembar. Mereka tapi kayak saling bermusuhan ya, Roy? Mereka saling kayak bermusuhan gitu. Padahal kembar. Dua-duanya udah meninggal. Oh my God. Berarti selama ini dua-duanya ngikutin Lia. Iya. Dan kebetulan frekuensinya Hesti lagi lemah, jadinya Masuk ke Hesti. nempel. Ini gimana bersihinnya? Saya Tapi bisa ngeliat, dinetralisir, Roy. bisa. Saya ngeliat Lia benar-benar. Saya ingin netralisir Hesti tampaknya. Bisa. Kamu perlu apa? Hesti. Hesti, bangun. Hesti, jangan liatin dia matanya. Merem deh. Hesti, tadi kamu mematung, nggak bergerak. Kamu apa yang dirasain? Jangan lihat Oh, Hesti. jangan lihat. Dia masih dirasukin sama Eti itu. ya? Masih. Hesti nggak apa-apa, udah aman. Perlu minum air minum dulu. Saya ngeliat dia tambah marah nih. Dia kenapa marah ya? Saya Perlu air minum. Eti. 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 Eti, lihat saya. Jangan lihat penonton. Eti. Apa yang kamu mau dari pemilik badan ini? Kamu minta apa? Saya cuma minta saya kembali. Kembali. kembali kemana? Saya kembali dengan normal, hidup seperti orang lainnya. Enggak. Dunia kamu sudah berbeda dengan pemilik badan ini. Kamu mau sama saya? Eti, kamu udah meninggal. Kembaran kamu juga meninggal bunuh diri. Kamu meninggal tahun 98 kan? Kamu korban perkosaan dan pembunuhan. Itu yang saya bongkar, Eti.
Lawan kamu bukan Bayu, tapi saya. Mau apa kamu di sini? Saya tantangin. Saya nggak takut kamu, Eti. Mau ngapain? Mau nantangin siapa? Mau lihat siapa? Saya mau dia. Kenapa kamu mau saya? Buat apa? Dunia kamu sudah berbeda. Ya. Saya mau kamu dampingi saya. Kamu sudah meninggal dunia. Dan saya masih ada di dunia ini. Saya nggak mau tahu. Saya butuh cermin. Saya mau Saya kamu. butuh cermin lagi deh. Saya masih penasaran, Bay. Saya butuh cermin lagi deh. Cermin dong, butuh minta cermin. Tolong cerminnya. Esti, kamu jangan lihat matanya ya. Saya minta maaf kalau menyinggung, tapi gak mungkin saya ikuti apa yang kamu mau. Dia tetap staring at you. Eti. Ya. Eti. Esti, kamu muter deh kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Di belakang Roh. Jangan halangi saya. Kebayu, kamu jangan sampai. Eti, kamu mau saya bakar ya? Eti, jangan ganggu dia. Kau Jangan bisa ganggu. dengar saya, ya. Jangan ganggu Esti. Eti, Kita harus berhati-hati. Kalau kita salah langkah, dia akan ngambil apapun akan jadi senjata. Saya mau kamu. saya nggak bisa. Maaf, saya nggak bisa. Dia takutnya sama cermin ya. Kalau saya pakai cermin, dia pasti hilang. Tenang ya, Eti, tenang. Kamu tenang. Ya, jangan marah-marah. Jangan bikin kacauan di sini. Aku nggak suka sama dia. Keberadaan kamu udah meninggal. Bunuh diri. Bukan dia. Takut. Kaca. Cermin. Eti, dengar saya. Ikut saya. Sini. Dan baik, ini sebenarnya dia sama kembarannya nggak akur ya ternyata. Iya, kayak memang ada masalah saling benci deh mereka.
mereka tuh sebenarnya saya ngelihat yang satunya udah bunuh diri di mana, yang satunya diperkosa dan diparang. Iya. Ada 2 ternyata, hantu kembar. Ini dia kayak nyimpen rasa marah. Rasa marah. Sebenarnya saya ngelihat dia marah pada semua orang sih. Karena kematian dia itu tragis banget. Liatin dulu. Eti mau apa? Kami nggak bisa ikutin maunya, ya. Ya Eti, kamu, Eti. Iya, Eti duduk, Eti duduk. Lebar gitu ya. Saya nggak mau kaca. Jangan kasih saya cermin. Saya ngeliat ternyata mukanya memang hancur. Kalau setiap kali saya lihat kaca, lihat proyeksi diri dia, Yang kamu lihat kayak gimana, Roy? hancur, berantakan dan penuh darah di sini. Dan tapi dia udah kayak kebakar-bakar gitu loh. Dan kayak ada gosong-gosong kayak gitu. Ternyata dia nggak mau lihat dirinya sendiri sih. Dan saya lihat bener-bener serem sih. Dan saya pengen muntah karena sakit kepala lihat hantu ini. Dia bisa dinetralisir nggak ya, Roy? Apa harus dikasih cermin terus? Ada potongan cermin yang bisa dipakai? Nggak usah. Masih lihat tampaknya ini Eti dia mau marah tapi masih tampaknya masih ada lagi sangkutan yang belum dia beresin di sini. Kenapa ya setiap kali saya lihat Api dan Eti itu kayak ada koneksi. Api dan Eti, Api dan Eti. Korban kerusuhan tahun 98 diperkosa kemudian ditusuk dan kebakaran tahun 98. Betul, ada bakar-bakar. Setelah diparang, setelah diperkosa dimasukin kemudian dibakar rukonya. Jadi setiap kali kamu lihat lilin dan api ini takut ya? Takut ya? Kamu takut kan sama api? Iya. Saya di sini. Nggak berani dia. Oke. Kamu takut kan sama api? Karena kebakaran tahun 98 dan perkosaan. Lengkap semuanya data yang udah saya terima di sini. Dia takut. Dia nggak bisa melihat api ini. Iya. Saya minta bubuk suci. Maju sini. Karena luka, dan ternyata memang mukanya rusak karena kebakaran pada waktu itu. Dia memanipulasi dirinya terlihat normal dan cantik. Padahal ternyata berantakan. Saya menyesal sekali dan sedih, Eti. Karena kamu matinya begitu tragis. Tapi jangan gangguin orang. Dia kan pengen hidup baik-baik ya. Kamu udah Korban kerusuhan tahun 98. Eti jangan marah-marah. Eti jangan marah-marah. Kasihan yang punya badan ini, nanti dia malah celaka. Ya, Eti, kami prihatin kejadian 98 yang kamu alami. Kami prihatin sekali. Ya,
kamu nggak bisa terus-terusan marah. Kamu nggak bisa terus-terusan dendam sama orang lain. Maaf ya, Eti ya. Ya, maaf. Waktu pas tahun 98 itu kuburannya Eti nggak ada loh. Oh, nggak dimakamin artinya dia. Enggak, kosong gitu aja. Dan jenazahnya tidak ditemukan karena terbakar Habis sangus. dengan ruko kos-kosan itu. Hangus semuanya. Jadi meninggalnya belum benar-benar sempurna. Nggak ada. Belum ada pemakamannya. Dia masih ada. Masih terus di sini. Jasadnya Jasadnya tidak ditemukan karena lokasi tempat tersebut ternyata dibakar massa secara random. Disitulah saya melihat kenapa mukanya kenapa hancur. Dan dia takut sama api. Eti, kami prihatin sekali. Kau takut api ya? Kau pergi deh, Eti. Eti, tapi kamu harus pergi. Aduh. Dia ngeliatin terus, Roy. Allah Akbar. Ngeri banget, Pak. Kalau banyak lilin dan ada kebakaran, apa jadinya? Hah? Eti, kita udah beda alamnya. Siapapun kamu yang masuk sini, tuh lihat api. Kamu harus kembali ke api. Satu-satunya lilin yang kita masih punya di sini. Kembali ke alam kamu. Kembali tenang. Kembali tenang dan pergi. Eti, biarkan kami nolong ya. Biarkan kami nolong ya. Ya, kamu udah di alam yang berbeda. Terus gue kirim keluar atau Pergi kamu, Eti. Kembali ke neraka. Kembali ke neraka. Ikut saya, Eti. kamu aja bantu? Tolong pegangin. Tenangin, pegangin. Pegangin dulu. Udah tenang semua, tenang. Yuk, bawa keluar. Kursi. Bawa keluar. Bawa keluar. Oke. Terus ada sama di belakang. Esti. Kamu. Tekan mata.
ternyata mereka adalah kembar. Saya udah memecahkan teka-teki yang Jadi Eti itu tadi dia- aku kenapa? Kamu dia Jadi- hantu kembar dan kembarannya masuk ke kamu, Hesti. iya Roy dan bisa ngeliat itu dan kamu diem aja loh. iya dan Hesti itu tadi di bawah pengaruh makhluk halus. Jadi saya ngelihat Eti dan kembarannya sama-sama meninggal dalam peristiwa tragis. Tapi bedanya kembarannya malah bunuh diri. Yang satu Eti kenapa bisa marah besar karena memang tidak ditemukan jenazahnya. Kalau yang kembarannya Ditemukan. ada ya. Kembarannya malah ditemukan bunuh diri dan dibopong kemudian di kain kafanin. Itu yang bikin dia marah sama kembarannya ya, karena Betul. kembarannya Malah dimakamkan secara sempurna. Iya, dimakamkan secara sempurna tapi malah memilih bunuh diri. Sedangkan dia mau hidup tapi malah kayak gitu hidupnya. Dia mau hidup tapi malah Diperkosa, kemudian dimasukin benda tajam, lalu meninggal, kemudian dibakar bangunannya kos-kosan itu. jasadnya nggak ditemukan. Jasadnya tidak sampai ditemukan sekarang. sama sekali dan udah rata aja jadi debu dan tercampur baur dengan kerusakan bangunan. Hangus bangunan. Hangus dan tidak ditemukan sama sekali. Itu dia kenapa dia bisa nempel ke orang-orang, khususnya Lia juga. Dia marah di sini semuanya ngamuk. Melihat api dia nggak bisa. Iya, makanya tadi saya bingung. Ini kayak potongan puzzle dan ternyata saya bisa mengkaitkan semuanya ini. Jadi, wow, oke, saya tahu ini adalah hantu kembar dan kematian tragis di tahun 98. Ini sekarang gimana? Di luar. Lagi dibersihin. Udah tenang tapi. Oke. Kamu Tapi yang ini baik ya. Ya ini malah baik, malah diem aja. Yang itu dia jahat. Dia sebenarnya nggak terima kayaknya- ya. Iya, kayaknya dia kehilangan saudaranya dan dia mungkin begitu berat bebannya karena ngelihat keluarganya jadi korban kerusuhan termasuk kembarannya. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tapi memang Hesti yang pengen hidup, dia nggak suka, dia marah, iri, ya sakit hati. Roy, Situasi terkadang membuat seseorang terpaksa menggelutinya. Buka mata dan keberanian Anda untuk tetap tegar menghadapinya. pemirsa, menembus mata batin malam hari ini menghadirkan dua partisipan, yaitu Listi dan Lia. Listi tadi menjadi korban sebenarnya, tapi dia playing victim. Sesungguhnya dialah sang pelaku mistis, mengirimkan santet dan pikirannya dikuasai oleh makhluk yang menyeramkan. Sementara Lia dirasuki oleh sosok hantu yang kembar, korban kerusuhan dan sempat bikin keonaran dan kekacauan di studio menembus mata batin. Gimana, Roy? Listi dan Lia adalah dua orang yang berbeda menurut saya. Dan berbeda dengan Lia, si Ibu Listi ini lebih sedih dan lebih ke arah kasihan. Iya, dia menyesal. Dia sebenarnya. menyesal. Padahal awalnya adalah pelaku mistis, namun ujung-ujungnya tragis dan kasihan sekali karena air matanya juga banyak dan menyedihkan kisah hidupnya. Berbanding terbalik dengan Lia yang dimasuki oleh sosok Eti. Seram sekali dan saya hampir kehilangan koneksi saya dengan karena saking gelombangnya kenceng banget dan dia membuat keonaran di sini lebih menakutkan Lia sebenarnya. Iya, Dibanding lebih Listi. serem. Iya. Iya, lihat tadi terpaksa harus keluar dari Kita studio, amankan, diamankan Dan kita tahu. karena tadi dia bikin kacauan. Tapi sebelum keluar, kamu melakukan sesuatu untuk netralisir ya? Betul. Dia kayak nggak mau terima, nggak mau meninggal gitu, belum terima jasad gue mana nih? Iya, nggak terima dia. Tanggapan kamu gimana, Esti? Tadi pas Lia masuk aja aku udah nggak Beda. bisa ngomong kan. Udah kenapa apa ya, kayak nggak bisa ngomong terus kayak marah juga gitu pas dengar ceritanya dia gitu. Iya, iya. Nah kalau untuk Listi tadi sih aku juga ikut prihatin sih sama
kejadiannya dia gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Mbak Listi bisa kembali ke jalan yang benar. Gitu. Oh tadi mungkin karena Hesti juga ada marah, nggak simpati sama Lia karena dia mengguna-guna dan nyantet keluarganya. Kamu emosi, akhirnya frekuensinya sama, dimasukin sama sosok hantu yang kembarannya Eti itu tadi. Dari pertama Lia cerita aja kayak udah marah banget gitu di sini tuh kayak ih, apa sih gitu. Kayak gitu kayak marah aja. Panas saya bawaan. Tapi sekarang apa rasanya? Sekarang sih udah mendingan. Udah baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Baik, Esti mudah-mudahan kamu baik-baik aja pulang dari studio. Terima kasih kamu sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semuanya rencana baiknya. Ya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya. Pemirsa,